Baik, saya ulang sekali lagi. Ibu Lu nanti membacakan dari kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 40. Dan Pak Maruli dari kitab Yohanes ayat pasal 15 ayat 1 sampai 15. Silakan Ibu Lu nanti. Ya, selamat pagi. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 10. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekian dari Matius. Silakan Pak Maruli. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan selanjutnya dari Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Amin. Terima kasih para rektor, Ibu Dinanti dan Pak Maruli. Ya, sebelum renungan disampaikan, terlebih dahulu saya akan mengedifikasi kepada Bapak Ibu pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Ido Akbar. Saat ini beliau tinggal di Lampung, sudah mengikuti kelas di Hagios Bible College angkatan kedua, Evangelis angkatan ke-28, Apologetik angkatan 17, Apostolik angkatan ke-8, menjawab Islam Advance, Prophetic angkatan ketiga. Pekerjaan sehari-hari sebagai dokter umum. Saya persilakan Bapak Evangelis Ido Akbar untuk menyampaikan renungan. Terima kasih, Bu Santi. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ini luar biasa ya, kita diberkati Tuhan, luar biasa. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, Saudara. Oke, saya membawakan renungan yang berjudul bahwa Yesus datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Nah, ini kontroversial ya, Saudara ya, tetapi kita akan mengerti dan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Oke, slide selanjutnya, Pak Yuda, terima kasih. Slide selanjutnya, oke. Nah, Saudara, Matius pasal 10 ayat 34, kembali lagi Pak Yuda, slide sebelumnya. Matius pasal 10 ayat 34, jelas di situ dikatakan, Saudara, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Jadi Saudara, ketika saya ikut kelas menjawab Islam Advance, di kelas itu diajarkan bahwa ini pertanyaan ini sering kali diberikan kepada kita. Loh, Yesusmu itu bukan bawa damai loh, Yesusmu itu bawa pedang. Nah, seringkali kalau kita eh, membaca ayat ini kita bingung, loh, iya ya, Yesusku bawa pedang, bukan bawa damai gitu kan. Nah, tetapi puji Tuhan melalui kelas yang diajarkan Pastor Paul, saya mengerti dan teman-teman yang lain pun mengerti. Nah, itu saya rindu membagikan kepada kita semua. Jadi saudara, kalau dalam hal membaca firman Tuhan, kita memang harus jujur. Kalau ayatnya berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu kita masih berkata, oh, bukan bawa pedang, bawa damai. Itu kita menentang firman Tuhan. Karena itu ayat ini merupakan ayat yang jarang sekali kita terima, kita jarang sekali dikhotbahkan, karena memang ayatnya seperti kontroversial. Nah, tapi kalau kita berani jujur, ayatnya ngomong begini, ya kita ikuti. Karena firman Tuhan kan tidak pernah salah. Jadi ayatnya katakan Yesus datang membawa pedang, bukan membawa damai. Ya sudah, memang membawa pedang. Nah, terus kita cari tahu dari firman Tuhan, maksudnya bagaimana? Kan seperti itu, saudara. Nah, saya ingin mengkaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16, saudara. Ini ayat yang begitu begitu kita semua pasti mengetahui ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih Allah di situ kasih yang digunakan di situ katanya asal katanya adalah kasih agape, saudara. Jadi karena begitu besar agapenya Allah akan dunia ini, maka dia datang ke dunia ini supaya yang percaya tidak binasa. Nah, di satu ayat dikatakan Yesus datang membawa pedang, di satu ayat dikatakan karena begitu besar kasih agapenya, Yesus datang ke dunia ini. Berarti bisa dong kita jelaskan bahwa Yesus datang ke dunia membawa pedang dan membawa kasih agape. Nah, lanjut slide berikutnya dulu. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih, saudara. Saya rasa kita juga sudah banyak yang mengetahui. Ya, cepat saja kita apa namanya pelajari. Yang pertama kasih storge, saudara. Kasih storge ini adalah kasih tentang kasih hubungan antara orang tua dan anak, anak dengan kakak adiknya, suami dengan istri, kasih yang terikat karena hubungan keluarga, hubungan darah, saudara. Lalu ada kasih pilia. Kasih pilia ini adalah kasih kepada sahabat. Nah, kasih karena hubungan timbal balik, saudara. Saudara dibaikin oleh seseorang dan saudara merasa orang itu kok baik. Akhirnya saudara baik juga ke orang itu. Akhirnya menjadi sahabat. Itu masih kasih dengan pamrih, saudara. Eros juga sama. Itu adalah kasih karena hubungan, karena ketertarikan. Nah, eros ini terkait dalam hormon manusia, saudara. Filia juga tertarik dengan
jiwa kita secara otomatis kalau orang baik kita jadi baik, akhirnya hubungannya jadi menjadi sahabat. Storge juga sama, itu hubungan darah, saudara. Semua itu tidak perlu diajari oleh Alkitab. Manusia di dalam dirinya sudah memiliki eros, bisa tertarik dengan lawan jenis, sudah memiliki philia, akan saling mengasihi ketika dikasihi, pada umumnya. Walaupun ada orang-orang yang sudah dikasih, tetap justru tidak mengasihi, itu hal lain. Storge juga sama, pada umumnya orang yang mengasihi keluarganya, mengasihi anaknya. Itu semua tidak perlu diajarkan di Alkitab. Tetapi Yesus datang itu membawa agape, karena begitu besar agapenya Allah bagi dunia ini, maka Yesus datang supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Nah, lalu pedang tadi untuk apa, saudara? Nah, kalau kita membaca ayatnya yang Matius pasal 10 tadi, ayat 35, Yesus berkata, Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Yesus datang itu membawa pedang untuk memisahkan kasih storge dari hidup saudara. Jadi ketika saudara mengasihi kakak saudara, saudara mengasihi orang tua saudara, saudara punya anak, saudara mengasihi anak saudara, tidak lagi diikat dalam storge. Kenapa? Karena kalau storge, kalimatnya akan seperti ini. Saya itu sebetulnya membenci adik saya. Saya itu sebetulnya membenci orang tua saya. Tapi karena dia adik saya, mau nggak mau ya saya harus tetap mengasihi misalnya. Maka itu adalah apa, saudara? Saya adalah storge. Sebetulnya saudara pengen membenci, ya toh? Tapi karena orang tua nggak berani itu membenci. Tapi karena adik nggak bisa dong kita membenci. Itu namanya storge. Atau bahkan filia. Filia itu begini, saudara. Saya sudah nggak sahabatan lagi sama dia karena dia sudah mengkhianati saya dan seterusnya. Itu filia. Tetapi Yesus membawa pemisahan, membawa pedang, itu artinya apa? Saudara punya orang tua, saudara harus mengasihi orang tua saudara bukan dengan storge lagi, tapi dengan agape. Ingat, Yesus datang apa? Membawa pedang dan membawa agape. Karena besar agapenya bagi dunia, maka Yesus datang. Jadi, saudara punya orang tua, saudara punya anak, saudara punya keluarga, bahkan saudara punya hubungan dengan siapapun, kasihnya bukan lagi philia, eros, atau storge loh, saudara. Tapi harus agape loh, saudara. Jadi biarpun orang itu menyakiti saudara, ya saya tetap mengasihi, bukan karena dia adik saya, bukan. Bukan karena dia orang tua saya, tapi memang karena saya sudah menerima agape Yesus, dan saya juga mau melakukan agape Yesus. Nah, itu saudara. Jadi itu artinya. Nah, ini slide ini kita baca ya. Yesus membawa pedang untuk menghancurkan cinta storge, philia, dan eros. Dan memberi perintah kepada kita untuk mengenakan cinta agape kepada semua orang. Nah, itu saudara. Nah, Matius pasal 10 ayat yang 36 saya bacakan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wah, ini juga luar biasa ya, saudara. Jadi, musuh orang itu orang-orang seisi rumahnya loh, saudara. Ya. Langsung loncat ke slide nomor 6, Pak Yuda. Terima kasih. Ya. Slide nomor 6. Sekali lagi. Oke. Jadi, saudara, kembali Pak Yuda. Jadi Matius pasal 10 ayat 36 berkata, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Slide sebelumnya Pak Yuda. Nah, ini saudara. Jadi Alkitab sudah mengatakan musuh saya itu orang-orang seisi rumah saya. Tetapi Alkitab juga katakan bahwa Lukas 6 ayat 27, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Artinya saya mengasihi istri saya bukan karena dia baik lagi. Tetapi sekalipun istri saya menjadi musuh saya, melakukan kesalahan yang hebat sekalipun, anak saya melakukan kesalahan yang hebat, orang tua saya melakukan kesalahan yang hebat, adik saya melakukan kesalahan yang hebat, menjadi musuh saya, tetapi Yesus sudah perintahkan, kasihilah musuhmu. Saudara coba, luar biasa. Tidak ada ajaran yang seperti ini, saudara. Jadi cinta Yesus yang dibagikan kepada kita itu cinta yang melampaui semua yang ada di dunia ini loh, saudara. Jadi luar biasa. Saya benar-benar terkagum dengan ayat ini ya. Sudah dikatakan bahwa musuhmu orang-orang seisi rumahmu, tetapi dikatakan kamu harus mengasihi musuhmu. Jadi bukan lagi cinta ikatan karena storge, tetapi karena agape. Ya, ayat sebelumnya Pak Yuda, slide sebelumnya maksud saya.
Nah, saudara, dalam hukum yang terutama dan yang pertama, Matius 22 ayat 37 dan ayat 39, saudara, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 29, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih yang dipakai di situ bukan philia, bukan eros, bukan storge, tetapi adalah agape, saudara. Jadi Yesus memberikan perintah, agapelah kepada Tuhan Allahmu, agapelah kepada sesamamu manusia. Nah, pada Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara, kalau saudara mengasihi orang tua saudara, bapak ibunya lebih daripada Yesus, artinya gimana? Artinya saudara storge kepada orang tua saudara, berarti saudara kepada Yesus di bawah itu. Karena kan ayatnya barang siapa mengasihi orang tuanya lebih. Nah, kalau storge aja sudah lebih daripada Yesus, lalu cinta apa yang kita berikan kepada Yesus? Maka kita tidak layak bagi Yesus. Tapi kalau kita agape kepada orang tua kita, lalu kita agape kepada Yesus, maka sama. Maka kita layak kepada Yesus. Itu ayatnya, saudara. Jadi, saudara boleh mengasihi orang tua saudara, mengasihi anak saudara dengan kasih, tapi bukan storge lagi. Agape. Lalu kepada Yesus juga agape. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi sama-sama agape. Baru kita layak kepada Yesus. Nah, itu ayatnya, saudara. Oke, saudara, kita lebih cepat lanjut. Ayat slide ke-7, apakah kita saat ini, eh, sebelumnya, Pak Yuda, apakah kita saat ini sudah memiliki agape? Nah, saudara, apakah saudara sudah memiliki agape? Nah, saudara yang jawab ini. Kenapa, saudara? Karena gini, saudara, kita nggak bisa dijawab saat ini. Agape itu baru kelihatan gimana, saudara? Kalau saudara sudah ditekan, saudara sudah ditindas, saudara sudah dihianati, baru kelihatan saudara ini sudah agape apa belum. Ya, jeruk itu baru kelihatan jeruk dalamnya kalau ditekan keluar jeruknya, jadi jus jeruk. Anggur juga sama. Kalau ditekan keluar jusnya, keluar anggur, baru seperti itulah. Nah, saya sendiri juga harus menakar terus. Saya ini harus berusaha agape terus. Jangan-jangan belum lagi, waduh loh. Saya harus berusaha benar supaya ketika ada yang mengkhianati, ada yang menekan, ada yang menindas, saya tetap mengasihi. Itulah baru saya agape. Ya, kita berdoa supaya kita semua agape. Lanjut berikutnya, Pak Yuda. 15 menit lagi ya waktunya. Banyak orang Kristen sudah mengetahui 4 jenis kasih dalam Alkitab, tetapi sedikit orang yang paham bahwa ia harus melepaskan eros, philia, dan storge, lalu menggantinya dengan agape. Jadi saudara, suami istri ketika menikah, mereka berkenalan, itu tertariknya pasti karena eros. Ya, lalu setelah eros, menjalin hubungan keluarga, menjadi suami istri, menjadi cintanya cinta storge. Dan sebelum storge, setelah eros mereka merasa nyaman, itu philia, lalu menjadi storge. Nah, setelah storge, saudara, ini suami istri harus segera menjadi agape. Kalau tidak, ini bahaya. Suami ketika istri sudah umur 45 tahun, sudah menopause, suami-suami ini bisa-bisa, waduh, melirik yang lain. Kenapa? Karena sudah nggak tidak agape. Tapi kalau sudah agape, ya mau suaminya jadi gendut, jadi peot, istrinya jadi peot, jadi gendut, dan seterusnya, nggak masalah karena sudah agape. Nah, disitulah pentingnya, saudara, kita belajar agape. Nerima dulu agape dari Yesus, melakukan agape kemana dulu? Ke keluarga dulu. Kasih istri dulu, apapun kesalahan istri kita, dididik, dikasih agape, anak juga begitu. Wah, jadi luar biasa. Lanjut. Nah, lalu saudara, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau poin yang pertama tadi saya menyoroti bahwa agape itu adalah perintah dalam hukum yang pertama, utama, dan hukum yang kedua. Dan yang poin kedua ini, agape akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Next berikutnya. Lalu apa kehendak Bapa di surga? Next berikutnya. Kehendak Bapa di surga, next, ada dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Lalu apa itu hidup yang kekal, saudara? Lanjut, next. Lagi. Hidup yang kekal itu mengenal engkau, mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus itu apa, saudara? Lanjut, next. Apa itu mengenal Allah? Mengenal Allah itu adalah kalau kita saling mengasihi, ya. Ayatnya jelas, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab orang yang mengasihi lahir daripada Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Next, berikutnya. Jadi jelas, saudara, siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga? Ia yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu manusia itu punya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Kalau kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa? Kalau kita memiliki kasih. Jadi saudara, kasih di situ kalau saudara pecah lagi, akar katanya ya agape. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu ya harus agape. Karena itu tidak akan orang bisa masuk kerajaan surga kalau dia tidak mengenal Yesus. Karena tidak ada sosok manusia di dunia ini yang mengajarkan agape selain Yesus. Itulah kenapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi bukan bukan sembarangan kita, aku percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, masuk surga. Lalu hidupnya gimana? Hidupnya sembarangan, membenci orang. Ya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kita nggak usah berdebat masalah itu ya. Percaya bahwa yang melakukan agape, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Lanjut. Nah saudara, kalau sudah tahu begini, apa masih berani kita tidak mengasihi? Ya, saudara nanti baca ya 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, barang siapa tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mengampuni loh, jelas loh. Jadi mau mau jadi orang Kristen dari kecil sampai tua rajin ibadah sama saja tidak akan masuk dalam surga kalau tidak mengampuni orang lain, tidak mengasihi. Maksud saya yang Matius 6 ayat 14-15 yaitu bunyinya kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni. Jadi mengasihi, mengampuni, memberkati itu adalah ciri-ciri agape, saudara. Saudara bisa baca nanti ayatnya, boleh di screenshot kan, tinggal saudara baca setelah ini. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita belajar yang pertama tentang hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang kedua kita belajar bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga harus agape. Yang ketiga, saudara, tentang amanat agung, saudara. Amanat agung kita semua sudah mengetahui, toh, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, ini sangat menarik, saudara. Matius 28 ayat 19 itu dijawab dalam Yohanes 13 ayat 35. Dan Matius 28 ayat 20 dijawab dalam Yohanes 13 ayat 34. Ayatnya selisih satu. Ini sangat sangat menyenangkan, saudara. Jadi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, mengasihi di situ, saya sorot itu kata dasarnya agape, saudara. Dengan demikian semua orang akan tahu kalau kamu muridku, kalau kamu saling agape. Bukan kalau kamu saling ini itu, enggak. Kalau kamu saling agape, orang tahu kalau kamu muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua orang agape. Luar biasa ya. Lalu Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadikan murid, ajar mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi amanat agungnya luar biasa loh. Jadikanlah semua bangsa agape, karena jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu baru jadi murid kalau kamu agape. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi di situ menggunakan kata nomor 25, agape, saudara. Luar biasa. Lanjut, Pak Yuda, lanjut. Oke. Jadi amanat agung isinya juga tentang harus mengasihi. Lanjut, Pak Yuda. Bagaimana caranya agar kita bisa agape? Ini kan penting, saudara, supaya jangan kita hanya berteori agape. Nah, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yohanes 1 ayat 14 ayat 18 ya, saudara, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, saudara. Jadi, saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi
anak tunggal Allah yang menyatakannya. Maksudnya gimana, saudara? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat agape, saudara. Kita next dulu, Pak Yuda, slide selanjutnya. Kembali lagi, Pak Yuda, maaf, slide sebelumnya. Jadi, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 8 kan berkata bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 1 ayat 18 ya ini ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah adalah kasih. Tidak seorang pun pernah melihat kasih. Tetapi Yesuslah yang menyatakannya. Jadi sebelum Yesus ke dunia ini, kita nggak pernah lihat kasih itu, saudara. Setelah Yesus datang ke dunia, mati di salib, baru kita melihat Allah. Baru kita melihat kasih. Jadi kalau mau belajar bagaimana agape, harus belajar kepada Yesus. Lanjut berikutnya, Pak Yuda. Nah, belajar kepada Yesus itu bagaimana? Ya ini, saudara, belajarlah daripada aku. Karena aku lemah lembut, rendah hati. Jadi, saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah adalah kasih. Tidak seorang pun pernah melihat agape. Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan agape itu. Dan dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena agape itulah kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan belajar kepada Yesus itu, saudara, dalam Matius 11, 29, dan 30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Nah, saya mengambil terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, ada di bawahnya. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar, karena perintah-perintahku menyenangkan, dan bebanku yang kutanggungkan atasmu ringan. Jadi, saudara, perintah Yesus yang agape itu, saudara, itu sebetulnya menyenangkan, saudara. Hanya kita saja yang merasa, loh, mengasihi, waduh, nggak enak betul. Loh, mengampuni, waduh, nggak enak betul. Padahal, saudara, ayatnya jelas, perintahku itu menyenangkan. Jadi agape itu menyenangkan loh, saudara. Bayangkan, saudara disakiti, saudara nggak tersakiti. Saudara dihianati, saudara nggak merasa dihianati. Emang ada orang yang lebih enak daripada orang yang seperti ini? Kan nggak ada, saudara. Cuman kita saja yang sudah, pikiran kita kan, waduh, mengampuni ya nggak enak lah. Aku sakit hati kok. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau kita ikuti perintah Tuhan tuh menyenangkan, saudara. Ya, Matius 11, 29, dan 30 ada satu terjemahan lagi berikutnya, Pak Yuda. Terjemahan dalam bahasa bahasa AMD ya, Alkitab mudah dibaca. Terimalah ajaran-ajaranku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, dan kamu akan menemukan ketenangan. Ya, sebab ajaran-ajaranku mudah dan beban yang kuberikan tidaklah berat, saudara. Ajaran-ajaranku mudah. Dan Yesus bilang apa, saudara? Inilah perintahku supaya kamu saling agape. Jadi agape itu mudah loh, saudara, ayatnya berkata. Agape itu mudah, saudara. Makanya saya kasih pertanyaan nih untuk saudara ya. Ini pertanyaan yang juga diberikan loh Pastor Paul kepada kita yang ikut kelas, kita yang ikut HBC, ditanya kan, lebih mudah mana coba? Lebih mudah dan menyenangkan mana? Mengampuni atau membenci? Pasti kita awalnya menjawab lebih mudah membenci. Karena itu juga yang saya pikir tadinya. Tapi lebih mudah mengampuni, karena ya masa bodoh ya. Orang menyakiti kita ampuni, orang menyakiti kita ampuni. Kan kita jadi enak gitu, saudara. Saya baru sadar ya, saudara. Ternyata sabar sama marah juga lebih enak sabar. Saya kalau habis marah-marah itu, saudara, susah mau kerja, saudara. Mau konsentrasi itu susah. Jadi saya ketika mau marah-marah tuh, kalau saya ingat saya harus tidak marah. Karena begitu marah-marah terus saya harus komunikasi kepada pasien, itu rasanya seperti menutup-nutupi gitu loh. Habis marah, terus kita, Ibu selamat pagi, ada keluhan apa? Itu kayak di dalam itu rasanya ada kompor, tapi di mulut kita mau ngeluarin sesuatu yang dingin, itu menyiksa saya sendiri. Tapi kalau saya bisa sabar, sebetulnya kan lebih mudah. Bisa konsentrasi, bisa bisa baik kepada semua orang, pembicaraan dan seterusnya. Jadi saudara, seperti itu. Lebih mudah dan lebih menyenangkan mana? Bersukacita atau bersungut-sungut? Ya sebetulnya lebih mudah sukacita kan? Kenapa mesti bersungut-sungut? Jadi saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Agape itu lebih mudah, lebih menyenangkan. Firman Tuhan sudah katakan begitu ya. Kamu akan menemukan ketenangan sebab ajaranku lebih mudah dan bebanku yang kuberikan juga tidak berat. Oke, lanjut berikutnya.
Oke, saudara. Nah, saudara, kenapa kita berpikir bahwa mengasihi itu lebih berat, mengampuni lebih berat, membenci itu lebih nikmat? Itu karena kita terjebak dalam paradoks, saudara. Paradoks itu artinya sesuatu yang salah, tetapi sebenarnya itu adalah benar. Nah, dalam Alkitab banyak sekali paradoks yang harus kita ikuti, saudara. Seperti Lukas 6 ayat 27, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Ini kan kelihatannya salah. Berbuat baik kepada musuh kan kelihatannya salah, tetapi sebetulnya itu adalah kebenaran. Itulah paradoksnya. Ya, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, kelihatannya kan salah. Orang berdoa menyakiti kita kok kita doakan. Tapi sebetulnya begitu saudara doakan orang yang menyakiti saudara, saudara bebas, saudara nggak lagi tertekan. Benar, saudara. Saya sudah membuktikan. Begitu orang menyakiti saya masuk kamar, saya doa, Tuhan berkati kesehatan dia, berkati anak istrinya, berkati ekonominya. Saya lega. Saya jadi, wah, jadi diberkati malah. Ya, ayat-ayat ini, saudara, ini penuh dengan paradoks. Saudara harus mengikuti paradoks ini, karena ini adalah firman Tuhan. Lanjut. Nah, jadi saudara, kesimpulannya kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Ya, memiliki agape adalah tanda pasti seseorang sudah menjadi murid Kristus. Jadi tidak bisa tidak, saudara dan saya, kita harus belajar saudara, belajar agape, belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar memberkati, bukan karena sasaran kita itu memiliki alasan untuk harus kita baik kepadanya, tetapi tanpa alasan apapun memang saya akan agape kepada dia. Nah, itulah inti dari ajaran firman Tuhan, inti dari Yesus datang ke dunia ini membawa agape. Ya, saudara, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya memberkati saudara dan saya. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih luar biasa firman Tuhan dan renungan yang kita dengar hari ini. Jawaban saya terjawab hari ini, pertanyaan saya terjawab hari ini, apa yang dimaksudkan dengan pedang? Saya mencatatnya, Yesus datang untuk membawa pedang. Pedangnya adalah artinya untuk menghancurkan cinta storge, philia, dan eros. Dan Yesus datang membawa agape dan memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Terima kasih Pak Evangelis Ido Akbar. Baik, saudara-saudari, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar semakin luas kabar yang tersiar ke seluruh dunia dan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bisa bertumbuh di komunitas Hagios ini.